jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam sistem koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Apa sih bedanya? Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Ciri-ciri koloid yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Yang ketiga, partikel berdimensi antara 1 hingga 100 mm. Yang keempat, bersifat stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaringan ultra. Jenis-jenis koloid. Yang pertama, sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Yang kedua, sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Kalau sol padat mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair. Yang ketiga, aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contoh aerosol padat adalah asap kendaraan. Yang keempat, aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jadi bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Yang kelima, emulsi padat. Selanjutnya ada emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Yang keenam ada emulsi. Nah, kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda sehingga tidak saling bercampur. Yang ketujuh, buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Yang terakhir, buih. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas terdispersi di dalam cairan. Contoh koloid ini salah satunya adalah agar-agar, termasuk di contoh emulsi padat. Agar-agar merupakan koloid jenis gel atau sol padat cair dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi cairan. Mengapa disebut koloid? Karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta. Proses terbentuknya struktur gel. 1. Ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul agar-agar merapat satu sama lain. Yang ketiga, memadar dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Air merupakan medium pendispersi, bubuk agar-agar merupakan fase terdispersi. Sifat koloid agar-agar yaitu koloid liofil. Koloid liofil adalah sistem koloid di mana partikel terdispersinya mempunyai daya absorpsi yang relatif besar sehingga dapat menarik dan mengabsorpsi molekul mediumnya.